Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Rusdiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari unit kerja Sekolah Dasar Negeri 001 Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pendidikan guru penggerak yang saya ikutin sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran bagi saya sebagai seorang guru. Salah satunya saya mendapatkan ilmu-ilmu yang berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah dikenal dengan Ing Narsa Sungtulada, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tuturi Handayani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksikan diri saya dengan 3 pertanyaan berikut. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, yaitu proses belajar berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya terlalu sering menggunakan metode ceramah, sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya masih cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton, tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik di kelas. Yang ketiga, rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam proses belajar. Di sini saya sering merasakan kondisi di kelas, melihat anak-anak yang lesu dan tidak semangat belajar di dalam kelas karena kejenuhan anak-anak yang hanya belajar di dalam kelas. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada capaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran seperti aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa mengembangkan potensi yang ada pada dirinya secara maksimum. Contoh, anak tidak berbakat pada pelajaran matematika, namun memiliki bakat di bidang olahraga ataupun seni. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Merubah dari segi pemikiran yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid, di mana sebuah proses untuk mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu menghargai setiap perbedaan karakteristik murid, di mana setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, namun dengan perbedaan itu akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna dengan keunikan masing-masing anak, di mana kita sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar. Apalagi dengan kemajuan era digital sekarang, murid lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan dari aplikasi dan internet. Merubah dari segi perilakunya sendiri, yang pertama, saya terus berusaha menciptakan pelajaran yang menarik dan menyenangkan, sehingga saya terus belajar untuk mengupgrade diri dengan ilmu dan metode-metode pembelajaran, sehingga dapat menciptakan suasana kelas yang menarik dan menyenangkan. Yang kedua, yaitu memberikan kebebasan kepada murid untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing.
Yang ketiga yaitu menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan asesmen diagnostik di awal, baik secara tulisan atau wawancara, serta pendekatan secara personal, guru akan tahu bakat dan minat murid sehingga mampu menuntun potensi bakat dan minat siswa secara maksimum. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Merubah dari segi pemikiran yaitu yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid, di mana sebuah proses untuk mendorong siswa agar terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu menghargai setiap perbedaan karakteristik murid, di mana setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, namun dengan perbedaan itu akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna dengan keunikan masing-masing anak. Di mana kita sebagai pamong, saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, yaitu menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita bisa dijadikan sumber belajar. Apalagi dengan kemajuan era digital sekarang, murid lebih cepat dan mudah untuk mendapatkan akses ilmu pengetahuan dari aplikasi dan internet. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama yaitu merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dengan melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua yaitu menerapkan konsep merdeka belajar dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam belajar baik akademik maupun non-akademik sesuai dengan bakat dan minat murid. Yang ketiga, yaitu pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, di mana murid-murid diberikan kebebasan dalam pembelajaran tanpa harus melupakan aspek utama dalam pembelajaran, yaitu aspek budi pekerti yang pembiasaan yang baik akan menteladankan murid, misalnya dengan program 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Yang keempat yaitu menerapkan sistem AMOM atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut, memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu yang kelima, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak agar mampu memberikan tuntunan dan perlawanan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan serta tetap mengikuti perkembangan zaman, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMOM atau memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan, serta perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.